wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, para murid-murid yang perhatikan dan juga para YouTuber dimanapun berada, pertemuan kita pada kesempatan ini melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Quran hadis. Jadi pembahasan sekarang kita adalah di bab yang ketiga. Nah, di bab ketiga ini kita mempelajari tentang subtemanya atau KD-nya untuk menghindari pergaulan bebas. Nah, di dalam bab 3 ini kita mengambil ayatnya dari surah Al-Isra ayat 32. Nah, di situ nanti ada pendahuluannya, kemudian nanti ada pengertian daripada pergaulan bebas, kemudian bagaimana hukumnya menurut syariat Islam, dan seterusnya bagaimana kita menghindari daripada pergaulan bebas itu. Nah, jadi pertama ketika kita mempelajari tentang menghindari pergaulan bebas, kita harus pengertiannya dulu yang kita pahami. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi pergaulan itu adalah interaksi antara satu orang dengan dua orang, antara satu orang dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian bebas itu adalah artinya terlepas, artinya tidak ada ikatan apa-apa. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Jadi ketika kita mengatakan pengertian menghindari pergaulan bebas, artinya adalah interaksi antara satu orang dengan dua orang yang terlepas daripada ikatan-ikatan norma yang ada. Nah, jadi ketika kita membahas tentang pergaulan bebas, maka adalah ikatan yang hubungan antara interaksi dengan seseorang yang terlepas daripada norma-norma yang ada, baik norma kesopanan maupun norma yang ada di istiadat. Nah, kalau kita melihat kepada hukumnya, itu di dalam surah Al-Isra ayat 32 itu Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jadi janganlah engkau mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan itu adalah jalan seburuk-buruk jalan. Nah, maka di awal ayat itu Allah memakai kata wala. La itu artinya adalah dalam bahasa Arab adalah isim nahyi. La nafyun atau la nahyi. Artinya la untuk melarang seseorang. La taqrabu, jangan engkau mendekati zina. Artinya di sini dalam hukum Islam, zina itu, pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang dilarang, hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pertama dia adalah fahisha, artinya perbuatan keji, dan yang kedua adalah seburuk-buruk jalan bagi seseorang. Nah, terus bagaimana kita menghindari daripada perbuatan atau pergaulan bebas ini? Nah, yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami ayat-ayat Allah, memahami tafsiran ayat Allah, insya Allah nanti kita akan mengetahui bagaimana dampak negatif daripada pergaulan bebas ini. Yang kedua adalah peran seorang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana lingkungan itu bisa kita menciptakan sebuah lingkungan yang islami, yang bagus untuk bagi anak-anak kita untuk bisa hidup di lingkungan tersebut. Nah, jadi dari ayat tadi, kemudian juga dari pemahaman kandungan ayat tersebut, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya pertama, pergaulan bebas itu dalam segi hukumnya adalah haram hukumnya, sesuai dengan ayat tadi, wala taqrabuz zina. Kemudian mengapa dia disebabkan bisa menjadi haram? Karena dia adalah fahisha, adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, bayangkan adalah sebuah perbuatan keji, tentu adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di situ konten daripada pergaulan bebas itu adalah ikhtilaf. Nah, percampuran antara laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat yang tidak ada batasnya. Yang kedua, termasuk juga dalam pergaulan bebas itu bentuknya adalah khalawat, artinya berpisah, mengasingkan diri antara seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian apa lagi? Bentuk dalam keadaan berpacaran, itu juga termasuk pergaulan bebas.
minum-minuman keras dan seterusnya. Nah, itu diantara konten-kontennya yang termasuk kepada bentuk-bentuk pergaulan bebas. Nah, maka bagaimana kita menghindarinya? Nah, begitu dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.